Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Nur Alfiana Sabila, NIM 19070161118. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri. Yang pertama, pengembangan diri. Menurut Marmawi, pengembangan diri adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Kemudian, menurut Departemen Agama, pengembangan diri adalah proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap melalui pengalaman yang berulang-ulang sampai pada tahap kemandirian. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran atau pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap kemandirian. Pengembangan diri adalah pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan setiap orang untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, minat, serta karakteristiknya. Selanjutnya ada bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Nah, kegiatan pengembangan diri ini kan merupakan upaya pembentukan kepribadian setiap orang yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, mulai dari masalah pribadi, kehidupan sosial, dan pengembangan karir, dan lain-lain. Nah, menurut Sulistyowati, bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan diri ada 4. Yang pertama, kegiatan rutin. Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan secara reguler, yang bertujuan untuk membiasakan diri mengerjakan sesuatu dengan baik. Misalnya seperti beribadah, olahraga, makan makanan yang bergizi, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan spontan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang tidak ditentukan tempat dan waktunya, seperti membiasakan mengucap salam, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, dan membiasakan antri. Kemudian yang ketiga, kegiatan keteladanan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang mengutamakan pemberian contoh. Misalnya, contoh dari guru kepada siswa seperti dalam bentuk perilaku sehari-hari. Misalnya berpakaian rapi, berbahasa yang baik, dan datang tepat waktu. Kemudian yang keempat ada kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram yaitu kegiatan pengembangan diri yang diprogramkan dan direncanakan secara formal yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan, seperti workshop, seminar, dan lain-lain. Selanjutnya ada hak dan kewajiban mengembangkan diri. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam pengembangan diri terdapat pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri sesuai pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian, apa hubungannya pengembangan diri dan psikologi komunitas? Nah, jadi pengembangan diri ini merupakan langkah yang dilakukan oleh individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang nantinya ketika individu memiliki pribadi yang baik, maka dia akan mampu mengembangkan komunitasnya ke arah yang lebih baik. Lalu, apa hubungannya pengembangan diri dalam komunitas? Nah, pengembangan diri merupakan langkah yang dilakukan individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan nantinya dapat mengembangkan komunitas ke arah yang lebih baik pula. Namun tidak hanya itu saja, dengan bergabung dalam komunitas dapat memberi manfaat juga bagi individu untuk pengembangan dirinya, yaitu yang pertama, komunitas dapat membuat individu memiliki jaringan atau relasi yang lebih luas. Nah, di dalam komunitas, individu dapat mengenal orang-orang yang berada di dalamnya kan, sehingga mereka dapat mengakses segala hal yang sebelumnya tidak bisa mereka jangkau. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan komunikasi. Secara tidak langsung, bergabung dengan komunitas dapat membantu individu melatih keterampilan komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal.
Hal ini dikarenakan dalam setiap pertemuan pasti akan ada sesuatu yang akan didiskusikan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan saran dan nasihat. Dengan bergabung dalam komunitas, akan membuat individu mendapat banyak saran dan nasihat dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Hal ini dapat membantu individu dalam mengambil suatu keputusan dan menentukan pilihan. Kemudian yang keempat, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Dengan saling berbagi, dapat membuat individu belajar satu sama lain dan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, situasi seperti ini dapat mendukung individu untuk tumbuh dan berkembang. Lalu yang terakhir, mendapatkan perspektif baru. Dalam suatu komunitas, pastinya terdapat banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda pula. Nah, dari pemikiran baru tersebut dapat membuat individu berpikir lebih luas. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.